Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 331. Pria berambut cepak itu menggelengkan kepalanya dan mengusir Dong Suebing. Dong Suebing merasa kecewa. Saya seorang wakil kepala biro, dan saya bisa bertarung dan mahir menggunakan senjata api. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja umum dengan kemampuan saya? Dia marah dan merasa ingin menamparkan pria cepak itu. Namun, Dong Suebing tidak akan segera pergi. Ia tidak percaya akan ditolak lamaran pekerjaannya. Dia mengganggu pria itu selama lebih dari 20 menit. Pria berambut cepak itu menjadi kesal dan ingin meminta keamanan untuk mengusir Dong Suebing. Dong Suebing segera memikirkan keputusannya. Saya pernah bekerja untuk saudara Bao di tempat cuci mobil dan bengkelnya. Saya sangat cerdas. Pria berambut cepak itu berhenti sejenak dan bertanya. Saudara Bao yang mana? Jawab Dong Suebing. Saudara Bao dari kota Fenzhou. Kabupaten Yantai berada di bawah yurisdiksi kota Fenzhou, dan Dong Suebing telah membaca tentang seseorang bernama Bao Tua dari berkas kasus lama. Bao Tua, yang akrab dipanggil kakak Bao, memiliki bengkel motor. Meski bisnisnya tidak signifikan, ia terkenal di kalangan triad. Meskipun kota Fenzhou jauh dari kota Luan, karena pemandian Haibing memiliki koneksi triad, mereka seharusnya sudah mendengar tentang saudara Bao. Dong Suebing menebak dengan benar. Pria berambut cepak itu bertanya, "Mengapa kamu tidak bekerja di bengkel sekarang?" Jangan bicarakan itu." Dong Suebing melanjutkan, "Ini terlalu melelahkan, dan saya bekerja hampir 20 jam setiap hari. Apakah kamu tertarik bekerja di sini?" Pria itu melihat ke arah Dong Suebing. "Pekerjaan di sini juga melelahkan." Dong Suebing segera menganggukkan kepalanya. Pria berambut cepak itu berpikir sejenak dan berkata, "Departemen rumah tangga membutuhkan beberapa orang untuk mencuci handuk. 600 RMB sebulan, dan makanan serta penginapan akan disediakan. Jika Anda setuju, Anda bisa mulai hari ini." Dong Suebing berpura-pura gelisah. 600 bisakah kamu meningkatkannya menjadi 800? Pria berambut cepak itu membentak Dong Suebing. 600. Ambil atau tinggalkan. Baik 600. Pria berambut cepak itu menelepon untuk memberitahu Departemen Rumah Tangga tentang Dong Suebing dan mulai mengantar Dong Suebing berkeliling tempat itu. Dia menunjukkan area pemandian, ruang biliar dan rekreasi, ruang tamu, Dong Suebing menghafal tata letaknya saat dia dibawa ke kantor. Pria berambut cepak itu tiba-tiba meminta kartu identitasnya kepada Dong Suebing. Dong Suebing menjawab dengan wajah menangis. "Saya kehilangan itu." Pria berambut cepak itu mengerutkan kening. "Bagaimana Anda akan mulai bekerja tanpa kartu identitas? Bagaimana saya tahu dari mana asal Anda? Tolong, saya kehilangan kartu identitas saya." Pria berambut cepak itu telah melihat banyak orang seperti Dong Suebing. Dia tidak percaya Dong Suebing kehilangan kartu identitasnya. Kebanyakan orang seperti Dong Suebing adalah orang-orang yang dicari polisi karena pencurian kecil-kecilan atau perampokan. Itu sebabnya mereka paranoid terhadap orang lain yang melihat kartu identitasnya. Dia berpikir sejenak dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, kamar mandi mereka juga melakukan aktivitas ilegal. Dia memberitahu Dong Suebing tentang beberapa peraturan dan meminta salah satu anak buahnya untuk membawa Dong Suebing ke Departemen Rumah Tangga. Di belakang lantai 2, di balik pintu kecil, sangat berbeda dengan renovasi megah di luar. Deretan ruangan kecil berjejer di sepanjang koridor, dan partisinya terbuat dari bahan berkualitas rendah. Ini adalah tempat tinggal para pekerja. Dong Suebing ditempatkan di kamar ke-6. Ketika dia membuka pintu, tercium bau deterjen yang menyengat, dan dua pemuda berusia 20-an sedang mencuci pakaian di dalam. Kamarnya kecil tapi bisa memuat 4 tempat tidur susun. Dong Suebing tidak senang dengan lingkungannya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kata supervisor yang membawa Dong Suebing, "Ini adalah pendatang baru. Ceritakan padanya tentang peraturan dan regulasi kami dan beritahu dia di mana saja area yang dilarang." Setelah supervisor pergi, Dong Suebing memperkenalkan dirinya. "Namaku Xie Hao." Kedua pemuda itu memperkenalkan diri dan memberitahu Dong Suebing tentang prosedur kerja di sana.
Mereka juga bekerja di bagian rumah tangga dan juga melakukan pekerjaan mencuci handuk. Syarat tugasnya adalah mencuci handuk hingga bersih. 4 orang diantaranya bertugas pada shift siang dan 4 orang lainnya bertugas pada shift malam. 8 dari mereka tinggal di ruangan yang sama. Dong Suebing tidak tertarik dengan pekerjaan itu dan mulai mengumpulkan informasi tentang bos kamar mandi Haibing. Beberapa rekan kerja menggelengkan kepala. Mereka juga tidak tahu apa-apa tentang bosnya, karena mereka mencuci handuk siang dan malam. Orang dengan peringkat tertinggi yang dapat mereka hubungi adalah manajer Ma Wentao. Dia adalah penanggung jawab keseluruhan pemandian Haibing, dan Dong Suebing merasa tidak ada gunanya menanyakan pertanyaan lagi kepada mereka. Sekarang, dia telah berhasil menyusup ke pemandian Haibing dan perlu mengenal tempat tersebut sebelum dia dapat memulai penyelidikan. Jam 10 malam. Kantor Haibing Bat Parlor. Ma Wentao sedang duduk di belakang mejanya membaca dokumen, dan Kerucut serta beberapa supervisor lainnya berdiri di depannya. Setelah beberapa saat, Ma Wentao, berusia 40-an, bertanya tanpa melihat ke atas. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa hari ini? Beberapa hari terakhir, manajer Ma menanyakan pertanyaan yang sama setiap hari. Semua orang tahu bahwa tindakan keras sedang berlangsung, dan mereka harus berhati-hati. Seorang wanita menjawab, lobinya normal, kamarnya biasa saja, ruang belakang normal. Ma Wentao sedikit mengernyit. Saya tidak bertanya apakah ada orang yang mencoba membuat masalah di sini. Saya bertanya apakah ada pengunjung yang mencurigakan. Wanita itu menjawab, tidak, semua orang telah mendaftar dengan kartu identitas mereka, kata Ma Wentao. Ada tindakan keras yang sedang dilakukan. Kalian semua harus berhati-hati, dan mereka yang tidak memiliki kartu identitas tidak diperbolehkan tinggal di sini. Ya, jawab pengawas. Setelah berpikir sejenak, Ma Wentao masih khawatir. Semua tamu harus terdaftar, bahkan pelanggan tetap kami pun harus melakukan hal yang sama. Kalian semua harus memperhatikannya, dan mulai hari ini dan seterusnya, kami akan berhenti merekrut. Ini termasuk perempuan juga. Kami akan menggunakan wanita biasa untuk melayani tamu kami dan tidak akan menggunakan siapapun meskipun mereka direkomendasikan oleh seseorang yang kami kenal. Wanita itu ragu-ragu. Manajer Ma, ini Ma Wentao melambaikan tangannya. Lakukan saja apa yang aku katakan, dan jangan bertanya apapun. Si Kerucut ragu-ragu sejenak dan berkata, Manajer, saya telah mempekerjakan seseorang sebelumnya dan membawanya ke departemen rumah tangga. Berapa umurnya? Ma Wentao mengerutkan kening. Dia seharusnya berusia awal 20-an. Apakah kamu sudah menyimpan kartu identitasnya? Jawab si Kerucut. Dia mengklaim bahwa dia telah kehilangan kartu identitasnya, tetapi dia mengatakan bahwa dia pernah bekerja untuk saudara Bao dari Fenzhou di bengkelnya sebelumnya. Ma Wentao berpikir sejenak dan berkata, pergilah dan bawa dia kemari. Setelah beberapa saat, Kerucut membawa Dong Suebing ke kantor. Para supervisor telah pergi, dan hanya ada 2 pria berjas di kantor. Laki-laki itu kelihatannya garang, dan siapapun yang melihatnya pasti tahu kalau mereka bukan orang baik. Jantung Dong Suebing mulai berdebar kencang dan tahu dia dicurigai. Namun di saat yang sama, dia senang, karena informasinya mungkin akurat. Manajer Bu, Dong Suebing berpura-pura gugup. Si Kerucut berteriak pada Dong Suebing. Berhentilah membuang waktu dan keluarkan kartu identitasmu. Saya kehilangan itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksa sakuku. Dong Suebing mengeluarkan dompetnya. Saya sedang menunggu untuk mendapatkan penggantinya. Ma Wentao menatap mata Dong Suebing. Jangan coba-coba mempermainkanku. Tahukah kamu tempat apa ini? Dia berhenti sejenak dan bertanya dengan dingin. Kamu bilang kamu pernah bekerja untuk Brother Bao. Bengkel mobil saudara Bao telah tutup setengah tahun yang lalu. Kapan kamu bekerja di sana? Tertutup. Dong Suebing tidak yakin, karena dia mengatakan kebohongan ini pada saat itu. Dong Suebing menjawab dengan tenang. Saya sudah bekerja di sana sebelum bengkel ditutup, dan saya berhenti karena terlalu melelahkan. Wajah Ma Wentao menjadi lebih dingin dan terus menatap Dong Suebing. Saya telah bertemu saudara Bao beberapa kali dan cukup dekat dengan pengikutnya, Da Zui. Apakah Anda berada di bawah bimbingan Da Zui di bengkel di belakang, atau apakah Anda bekerja di bawah bimbingan Xiao Chen?
Dong Suebing mendengar apa yang dikatakan Ma Wentao dan tahu dia pasti berteman dengan orang bernama Da Zui itu. Saya bekerja di bawah bimbingan saudara Chen. Ma Wentao mengangguk dan tiba-tiba menggebrak meja. Persetan denganmu, jatuhkan dia. Dong Suebing tercengang saat dua pria menekannya ke lantai. Ma Wentao memandang Dong Suebing dengan dingin. Nak, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Dong Suebing panik, tapi dia mencoba membantah. Manajer Ma, apa yang kamu lakukan? Saya di sini untuk mencari pekerjaan. Si cepat menginjak kepala Dong Suebing. Berhenti berbohong. Bengkel saudara Bao masih beroperasi. Apakah kamu pikir kamu bisa membodohi kami? Kamu bilang kamu bekerja di bawah bimbingan saudara Chen. Saudara Bao dan saudara iparnya adalah satu-satunya bos di sana yang memiliki pengikut. Da Zui, saudara Chen. Semua nama ini dibuat-buat. Brengsek. Dong Suebing menyadari bahwa dia telah ditipu. Dong Suebing tidak pernah menyamar dan tidak dilatih. Itu sebabnya dia mudah ditipu oleh Ma Wentao. Brengsek, Ma Wentao ini terlalu licik. Itu benar. Kembali 1 menit, adegannya berubah. Rasa sakit Dong Suebing hilang, dan dia berdiri. Punggungnya dipenuhi keringat dingin. Jangan coba-coba mempermainkanku. Tahukah kamu tempat apa ini? Dia berhenti sejenak dan bertanya dengan dingin. Kamu bilang kamu pernah bekerja untuk Broter Bao. Bengkel mobil saudara Bao telah tutup setengah tahun yang lalu. Kapan kamu bekerja di sana? Dong Suebing pura-pura bingung. Saya masih bekerja di sana bulan lalu. Itu tidak ditutup. Ma Wentao memandang Dong Suebing dan melanjutkan. Saya telah bertemu saudara Bao beberapa kali dan cukup dekat dengan pengikutnya, Da Zui. Apakah Anda berada di bawah bimbingan Da Zui di bengkel di belakang? Atau apakah Anda bekerja di bawah bimbingan Xiao Chen? Dong Suebing terlihat semakin bingung. Semua pekerja sama seperti saya, dan saya tidak dapat mengingat nama semuanya. Tapi menurutku tidak ada orang yang bernama Da Zui. Hanya ada satu pekerja yang bermarga Chen. Tapi dia bukan supervisor di sana. Ketika saudara Bao tidak ada, saudara iparnya yang bertanggung jawab. Ma Wentao tetap diam dan tidak lagi mengerutkan kening. Kerucut melihat Dong Suebing mengetahui tentang bengkel tersebut dan mulai lebih mempercayainya. Manajer Ma, izinkan kami mengizinkannya. Ma Wentao telah memperbaiki kualitasnya terhadap Dong Suebing. Karena Dong Suebing pernah bekerja untuk saudara Bao sebelumnya, dia seharusnya tidak menjadi masalah. Baiklah, biarkan dia kembali bekerja. Si kerucut mengangguk dan membawa Dong Suebing keluar kantor. Di koridor, Dong Suebing berpura-pura bertanya. Bengkel mobil saudara Bao sudah tutup. Apakah itu benar? Potongan rambut cepat itu mendorong Dong Suebing. Berhentilah menanyakan banyak pertanyaan dan kembali bekerja. Dong Suebing mengangguk dan menaiki tangga. Saat dia berpose ke arah potongan kru, senyuman dingin muncul di wajahnya. Brengsek, kalian semua mengira aku akan tertipu oleh tipuanmu. Tapi tadi hampir saja. Setelah kejadian ini, Dong Suebing menyadari bahwa tidak mudah untuk menyamar. 5 hari kemudian, sakit, ruang utilitas Hai Bing Bat Palor. Dong Suebing terengah-engah sambil membawa setumpuk handuk. Xiao Xi, handuk di kamar tamu hampir habis. Kita harus segera mencucinya. Oke, silakan saja dulu. Xiao Xi mengeluarkan 2 penyiaran bersih. Saya akan mengirimkan ini ke kamar tamu. Oh, bawalah sekantong cucian kotor dalam perjalanan pulang. Sisi itu mungkin kehabisan pakaian bersih. Xiao Xi mengangguk dan keluar. Oke, selama 5 hari terakhir, Dong Suebing tinggal di kamar mandi sambil mencuci handuk. Itu melelahkan, dan dia belum pernah selelah ini sebelumnya. Meskipun dia menjadi tidak sabar, dia tetap bertahan. Selain bekerja, dia menghubungkan kamar mandi secara diam-diam dan mencatat kemungkinan tempat di mana peninggalan tersebut dapat disembunyikan, lokasi kantor, identitas bos mereka, Del. Namun peran Dong Suebing sebagai tukang cuci di ruang cuci juga berpengaruh, tidak mengizinkannya mendapatkan informasi lebih lanjut. Jika ini berlarut-larut, meskipun relik yang dicuri disembunyikan di sana, relik tersebut akan dipindahkan. Dong Suebing perlu memikirkan solusinya. Dong Suebing berjalan melalui koridor menuju bagian belakang ruang tamu ketika seseorang menemukannya. Ini potongan kru. Xie Hao letakkan handuknya, dan ikuti aku. Dong Suebing memandangnya dengan gugup. Kemana kita akan pergi? Tamu di kamar 303 ingin dipijat,
tapi kami tidak mendapat tukang pijat lagi. Anda harus menjadi salah satunya. Perintah Krukat. Tapi, saya belum pernah belajar pijat sebelumnya. Itu hanya sekedar menekan dan memutar otot. Dong Suebing tidak punya pilihan selain mengikuti kerucut ke atas. Di ujung koridor, kerucut menunjuk ke sebuah ruangan dan memberi Dong Suebing beberapa instruksi tentang cara memijat. Itu hanya pijatan punggung, dan durasinya 40 menit. Setelah itu, kerucut pergi setelah Dong Suebing mengetuk pintu. Dia memasuki ruangan setelah wanita di dalam meminta masuk dan menutup pintu di belakangnya. Seorang wanita berusia akhir 30-an sedang berbaring telungkup sambil membaca majalah. Dong Suebing menatapnya tanpa emosi. Anda menelepon untuk layanan pijat. Wanita itu mengangguk dan menatap Dong Suebing. Saya ingin pijatan yang kuat, dan Anda perlu menggunakan lebih banyak kekuatan. Oke. Dong Suebing pergi ke kamar kecil untuk mencuci tangan sebelum duduk di tempat tidur. Wanita itu mengenakan jubah mandi putih dan tidak ada apapun di baliknya. Dia memiliki sosok yang bagus dan melengkung. Dia tidak terlalu cantik, tapi dia memiliki penampilan dewasa yang menggoda. Dong Suebing merasa lega karena memijatnya lebih baik daripada memijat pria paruh baya. Dong Suebing mengulurkan tangan dan mulai memijat bahunya. Hawking berhenti membaca majalah itu dan membuangnya. Anak muda, kamu cukup kuat. Sudah berapa lama kamu berada di antrean ini? Jawab Dong Suebing. Belum lama ini. Siapa namamu? Sie Ho. Nama yang bagus. Hawking berbalik dan melirik Dong Suebing. Dong Suebing sedang tidak ingin mengobrol dengannya, karena dia masih memikirkan cara menemukan relik yang dicuri. Dong Suebing baru saja menjawab pertanyaan Hawking dengan tenang, sampai Hawking bertanya, "Bagaimana kabar bosmu akhir-akhir ini?" Dia melihat Dong Suebing dengan linglung dan menambahkan, "Apakah bosnya masih bos Wu atau orang lain?" Dong Suebing menatap Hawking dan menjawab, "Saya belum bertemu bosnya, dan hanya tahu bahwa penanggung jawab ruang tamu adalah manajer Ma." Hawking mengangguk dan tidak melanjutkan. Dong Suebing menjadi tertarik. "Kakak, kamu kenal bos kami?" "Hehe, aku sudah bertemu dengannya 2 kali, tapi jaraknya tidak terlalu dekat." Hawking santai dan menutup matanya. Apa yang sedang sibuk dengan manajer Ma akhir-akhir ini? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.